Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elis Puspiati. Saya mengajar di SMPN 1 Cikatomas, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023 LPTK Universitas Galuh Ciamis dengan nomor peserta 20180031193. Pada kesempatan hari ini, Rabu 16 Agustus 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran materi menyajikan teks eksplanasi dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning berbantuan media audiovisual kepada siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Cikatomas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke kota Surabaya, pulangnya tidak lupa membeli bunga rafflesia. Jumpa lagi bersama saya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anak hebat Ibu? Sehat ya semuanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, untuk memulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita lakukan saat ini mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, silakan Nazikri untuk memimpin doa di pertemuan hari ini. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa Selanjutnya, Ibu ingin mengecek kehadiran kalian. Apakah hari ini hadir semuanya? Ada yang tidak hadir ya? Siapa saja? Febri, kenapa Febri? Febriani sakit. Kemudian? Alipia kenapa? Alipia izin. Baik, kita doakan kepada teman kita yang sedang sakit. Semoga segera disembuhkan sakitnya dan bisa mengikuti kegiatan pembelajaran seperti biasanya. Juga kepada teman kalian, Alipia ya, yang sedang ada keperluan. Semoga dilancarkan segala urusannya. Baik, selanjutnya silakan tengok ke samping kanan kiri kalian, depan belakang kalian. Barangkali ada suatu hal yang dapat mengganggu konsentrasi kalian ketika belajar nanti, silakan disimpan di tempat yang aman, ya. Atau jika ada sampah, boleh dibuang terlebih dahulu sampahnya. Silakan dicek terlebih dahulu. Pakaiannya boleh dicek dulu, sudah rapi atau tidak. Ya. Sudah siap semuanya? Siap. Selanjutnya, Ibu ingin melakukan apersepsi terlebih dahulu, yaitu mengulas materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, adakah yang masih ingat apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Silakan acungkan tangan. Saya, Bu. Oh, Ripa. Silakan, Ripa. Materi yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya yaitu tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Iya, bagus ya. Betul jawaban Ripa. Materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya yaitu tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Baik, adakah yang masih ingat apa saja struktur teks eksplanasi? Silakan acungkan tangan. Oh, Sipa. Boleh, Sipa. Struktur teks eksplanasi terdiri dari identifikasi fenomena, rangkaian kejadian, dan ulasan. Ya, betul ya. Struktur teks eksplanasi meliputi identifikasi fenomena, rangkaian kejadian, dan yang terakhir ada ulasan.
Masihkah ada yang masih ingat apa isi dari identifikasi fenomena? Acungkan tangan. Silakan Sila. Identifikasi fenomena berisi tentang identifikasi sesuatu yang diterangkan. Hal itu bisa terkait dengan fenomena alam, sosial, budaya, dan fenomena lainnya. Ya, bagus ya. Identifikasi fenomena itu berarti tentang sesuatu yang diterangkan terkait dengan fenomena apa? Alam, sosial, dan juga budaya. Pertanyaan selanjutnya, adakah yang masih ingat apa isi dari rangkaian kejadian? Silakan acungkan tangan. Andin, silakan Andin. Rangkaian kejadian sebagai perincian kejadian yang dilakukan dalam identifikasi fenomena. Nah, itu isi dari rangkaian kejadian, yaitu berupa perinci dari identifikasi fenomena, ya. Pada dasarnya, rangkaian kejadian ini menjawab pertanyaan why and how, mengapa dan bagaimana fenomena itu bisa terjadi. Yang ketiga ada ulasan. Apa isi daripada ulasan? Oh, Jenny boleh. Ulasan psikometer atau Ya, bagus ya. Kalian masih ingat mengenai identifikasi fenomena, rangkaian kejadian, dan juga ulasan. Ini merupakan bagian daripada struktur teks eksplanasi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Baik, selanjutnya ada yang dinamai dengan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Adakah yang masih ingat apa saja kaidah kebahasaan teks eksplanasi? Acungkan tangan. Dama, boleh. ada kebahasaan eksplanasi meliputi kaidah, kondisi teknologi, kategori instrumen, dan teknis atau istilah. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan buat Dama. Yes. Kalian memang anak-anak hebat ya. Apa yang sudah kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya sudah dipaparkan oleh teman-teman kalian. Itu sudah sangat jelas ya. Jika kalian sudah paham, insya Allah kalian tidak akan kesulitan untuk melanjutkan pada materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Ya, baik. Sebelumnya, Ibu ingin melakukan ice breaking dulu. Karena Ibu lihat kalian sudah mulai loyo ini. Sudah sarapan dulu? Sudah, belum. Ice breaking yang baru ya. Tepuk pagi, siang, sore, malam. Pagi itu satu kali tepuk. Pagi. Siang. Sore. Malam. Diam. Mengapa malam diam? Karena malam itu identik dengan kesunyian. Baik. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Siang. Ada yang salah? Yuk. Pagi. Pagi. Siang. Malam. Masih ada yang tepuk. Pagi. Pagi. Malam. Malam. Sore. Pagi. Siang. Sore. Malam. Tepuk tangan semua. Bagus ya, kalian masih fokus dan konsentrasi kalian cukup bagus. Untuk pertanyaan hari ini, Ibu ingin menyampaikan kode yang akan kalian pelajari. Silahkan dilihat di layar. Nah, kompetensi dasar untuk pertemuan hari ini ada di titik 4.10, yaitu menyajikan informasi dan data dalam bentuk teks eksplanasi proses terjadinya suatu fenomena secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Struktur dan kaidah kebahasaan ini sudah kita pelajari kan? Jadi kalian sudah mengerti. Selanjutnya ada tujuan pembelajarannya 4.10.1, yaitu kalian harus mampu memproduksi teks eksplanasi dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan teks secara tulis dan lisan. Model pembelajaran yang akan kita terapkan pada pertemuan hari ini yaitu model pembelajaran problem based learning,
di mana nanti kalian akan berorientasi pada suatu masalah yang harus kalian pecahkan secara berkelompok. Teknik penilaiannya meliputi penilaian sikap, ada religius, percaya diri, kreatif, dan bekerja sama. Kemudian ada penilaian unjuk kerja, kalian harus mampu menulis dan mempresentasikan teks eksplanasi yang sudah kalian buat secara berkelompok. Kalian sudah berkelompok kan? Sudah. Kelompok 1 diketuai oleh Andini. Kelompok 2, Sipa. 3, Jenny. 4, Zikri. Oke, baik ya. Perhatikan dulu ini. Ada apakah di sana? Banjir. Yakin banjir? Apa yang meyakini kalian bahwa ini adalah banjir? Ada genangan air di mana? Di bantal? Di lingkungan sekitar ada orang yang tenggelam, ada kendaraan yang tenggelam, rumah juga ada tenggelam. Nah, berdasarkan fenomena banjir ini, menurut kalian apakah ini banyak kerugian bagi masyarakat? Apa saja kerugiannya? Rumah hancur, soalnya terendam, jadi hancur itu. Barang-barang hanyut. Kemudian, jika banjir terjadi, otomatis wabah penyakit itu berdatangan kan? Itu. Kemudian kesulitan yang lainnya apa? Kira-kira? Kurangnya air bersih, otomatis ketika banjir kita akan kesulitan mendapatkan air bersih kan? Yang ada hanya air yang kotor di sekitar. Nah, itu beberapa kerugian yang terjadi ketika fenomena banjir melanda di sekitar. Baik, Ibu punya tayangan video nih, silakan kalian simak. Nanti ada beberapa pertanyaan terkait dengan tayangan video ini. Banjir, peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Penyebab banjir dikarenakan intensitas hujan yang tinggi dan sebagian besar diakibatkan oleh ulah manusia, seperti pembuangan sampah secara sembarangan. Mbak, Iya mas, itu ambil sampahnya. lah cuma satu sampah doang kok. Coba bayangin, kalau setiap orang buang sampah satu, berapa ton yang bakal dihasilin setiap harinya? Sebagian orang menganggap remeh membuang sampah sembarangan, sehingga terjadinya pencemaran pada sungai, laut, alam, bahkan kematian satwa. Apabila sampah plastik sudah mencemari sungai, menyebabkan tersumbatnya aliran air, sehingga pada saat musim hujan tiba bisa menyebabkan banjir. Sampah plastik merupakan sampah yang paling lama terurainya, membutuhkan waktu sekitar 50-100 tahun. Waktu yang begitu lama untuk satuan sampah plastik agar dapat terurai. Indonesia merupakan negara terbesar kedua di dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Bahkan, sampah plastik di Indonesia mencapai 64 juta ton per tahun, di mana sebanyak 3,2 juta ton merupakan sampah plastik yang dibuang ke laut.
sekeliling kalian. Sampah ada di mana-mana. Kalau bukan kita yang peduli, siapa lagi? Ini adalah salah satu contoh cara bagaimana untuk mengurangi penyebab banjir dengan mengikuti program bank sampah. Yang tadinya dibuang ke TPS, tempat penampungan sampah akhir. Nah, itu sudah ditabung di bank sampah, dipilah di rumah, disetorkan ke bank sampah. Sampah yang dimanfaatkan kecuali yang tidak boleh adalah B3. Ya. B3 rumah sakit, baterai, nah itu yang beracun, limbah yang beracun lah. Sama limbah rumah sakit seperti botol infus, suntikan, nah itu nggak boleh masuk ke bank sampah. Nanti jadi warga ini kan di rumah nih, karena ini swadaya masyarakat, jadi masyarakatnya nabung sendiri, nggak dijemput ya, nggak dijemput, dia nyetor sendiri sampahnya, termasuk mahasiswa UMK. Ibu lanjutkan, Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan apa yang sudah kalian tonton. Yang pertama, fenomena apa yang terjadi? Jelas, fenomenanya adalah fenomena alam banjir. Kemudian, untuk pertanyaan kedua, silakan acungkan tangan. Adakah yang bisa menjawab mengapa banjir bisa terjadi? Siapa? Sipa, silakan. Saya ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu. Ya. Menurut saya, banjir terjadi karena kebiasaan masyarakat yang sering membuang sampah sembarangan. Ya, bagus itu jawaban Sipa. Sesuai dengan tadi video yang ditayangkan ya. Banjir itu terjadi karena kebiasaan masyarakat yang selalu membuang sampah sembarangan. Ada yang ingin menambahkan jawaban dari Sipa? Silakan acungkan tangan. Delia, boleh apa Del? Ya. Berdasarkan pengalaman dan pengamatan saya di lingkungan rumah, banjir disebabkan karena curah hujan yang lama, kemudian saluran air yang tersumbat oleh sampah sehingga air tidak mengalir dengan lancar. Iya, bagus ya jawaban Delia. Delia sudah menerapkan pengamatan dan pengalamannya dan mengenai jawaban yang diberikan. Ada yang ingin menjawab lagi pertanyaan nomor 2? Mengapa banjir bisa terjadi? Silakan. Ripa boleh. Bagus ya jawaban dari Ripa. Jawaban dari teman-teman kalian, dari Sipa, dari Delia, dari Ripa itu sudah betul ya. Itu merupakan salah satu penyebab mengapa banjir bisa terjadi. Terkait dengan penyebabnya itu, kira-kira kita lanjutkan ke pertanyaan yang ketiga ya. Bagaimana solusi yang tepat untuk mencegah terjadinya banjir? Silakan acungkan tangan. Silakan Saskia. Salah satu solusi yang dapat kita lakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan dan melakukan reboisasi. Iya, bagus. Tepuk tangan buat Saskia. Jawaban dari Saskia itu merupakan salah satu solusi bagaimana cara mencegah terjadinya banjir. Kata Saskia tadi apa? Tidak membuang sampah sembarangan dan melakukan reboisasi. Baik, terkait dengan tadi tayangan video yang sudah kalian tonton, apa yang solusi yang ditawarkan dari video tersebut? Silakan acungkan tangan. Sipa, boleh. Apa? Solusinya adalah dengan mengadakan program bank sampah. Salah satu solusinya adalah dengan mengadakan program bank sampah, di mana nanti setiap masyarakat akan mengumpulkan sampah dan ditukarkan dengan berupa uang. Itu ya. Menurut kalian, apakah solusi yang ditawarkan tersebut sudah tepat? Boleh berpendapat? Siapapun boleh. Ripa, silakan. Ya Bu, karena hal itu merupakan salah satu solusi yang tepat karena program tersebut mempunyai banyak keuntungan bagi masyarakat. Selain kita menjaga lingkungan dengan cara mengelola sampah di bank sampah, kita juga mendapatkan keuntungan. Iya, Ibu sependapat sekali dengan Ripa ya, bahwasanya adanya program bank sampah itu akan mendapatkan keuntungan bagi masyarakat.
Tidak hanya lingkungan yang menjadi terkelola karena sampah, tapi juga kita akan mendapatkan pundi-pundi rupiah dari mengumpulkan sampah. Iya, dapat dipahami semuanya? Kita lanjutkan ya. Ibu akan membagikan dulu LKPD kepada kalian. Yuk. Kelompok 1, Andini. Kelompok 2, Sipa dan kawan-kawan. 3, Jenny. 4, Zikri. Yuk. Silakan dilihat-lihat dulu LKPD yang baru saja Ibu berikan. Ya, anak-anak Ibu yang soleh dan soleha, apakah semuanya sudah mencermati LKPD yang sudah Ibu berikan? Sudah, baik. Ada tugas kelompok yang harus kalian kerjakan, ya. Ini terkait dengan tadi permasalahan yang sudah kita bahas bersama-sama. Tentang apa? Banjir, fenomena banjir. Silakan kalian melakukan kajian literatur dari berbagai sumber atau referensi, boleh media cetak ataupun internet. Cari solusi penyebab permasalahan yang sudah tadi kita bahas, ya. Kemudian kalian tuangkan dalam sebuah teks eksplanasi fenomena alam banjir secara utuh, ya. Bisa dipahami? Baik, sebelum dilanjutkan, ada yang ingin bertanya dulu? Oh, Kirei, ya? Bagaimana langkah menulis teks eksplanasi fenomena? Pertanyaan yang bagus. Kirei belum paham katanya bagaimana cara menulis teks eksplanasi. Ada yang tahu langkah-langkahnya? Barangkali ada yang sudah baca di rumah? Oh, Dama, silakan Dam. Menulis teks eksplanasi itu menentukan topik, menentukan teks, menentukan bahan dari berbagai sumber, mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi teks eksplanasi yang lengkap dan utuh. Ya, bagus. Betul ya jawaban dari Dama. Ada 4 langkah untuk menulis teks eksplanasi. Langkah yang pertama, kita menentukan topiknya terlebih dahulu. Topiknya sudah kita tentukan apa? Banjir. Langkah yang kedua, kita membuat kerangka teks sesuai dengan strukturnya yang 3 ya, yang sudah kita pelajari. Yang ketiga, kalian harus mengumpulkan bahan, lakukan kajian literatur dari berbagai sumber, dan terakhir, mengembangkan kerangka teks menjadi sebuah teks eksplanasi yang utuh. Bisa dipahami semuanya? Baik, kalau bisa silakan kalian sudah bisa memulai mengerjakan. Untuk mengefektifkan waktunya, Ibu beri kalian waktu 30 menit. Cukup ya? Cukup. Baik, 30 menit untuk mengerjakan teks eksplanasi fenomena alam banjir. Silakan lakukan kajian literatur. Boleh menggunakan handphone, boleh baca buku, boleh ada di buku ya. Ya. Oh, kelompok 1 kenapa? Boleh dari apapun ya. Boleh sekali, silakan. Dari Google, dari YouTube, dari blog juga boleh ya. Silakan cari sebanyak-banyaknya terkait dengan solusi permasalahan tentang fenomena banjir ya. Dibantu Sil. Identitasnya dilengkapi dulu ya. Kelompoknya siapa saja. Gitu. Ya. Tulisannya yang mudah dibaca ya. Sudah ada kerangkanya. Oke. Kelompok 1 ada kesulitan? Ada, Bu. Yang mana? Bagaimana cara membuat suatu paragraf? Baik.
Untuk membuat suatu paragraf, kalian harus tentukan dulu satu kalimat utamanya ya. Baru nanti dari kalimat utama dibuat beberapa kalimat penjelas. Misal, ini ada nih, fenomena alam banjir terjadi karena beberapa faktor. Salah satunya itu faktor sosial. Jadi jelaskan faktor sosial itu apa saja. Itu sudah kalimat utama. Jadi jelaskan ya, faktor sosialnya oleh apa saja. Tidak ada ketentuan mengenai berapa paragraf yang harus kalian tulis, asal kalian harus sesuai saja dengan kerangka yang kalian buat mengenai struktur teks eksplanasi ya. Ada 3 tahapan, yaitu identifikasi fenomena, rangkaian kejadian, dan ulasan. Jumlah paragrafnya tidak ditentukan, terserah kalian. Kelompok 1 sudah dipersiapkan presentasi? Sudah, pembagiannya sudah ya. Kelompok 2 sudah dipersiapkan untuk presentasi? Ya, bagiannya harus rata ya? Iya. Kelompok 3 sudah dibagi untuk presentasi nanti? Iya. Siapa yang baca ini? Nih? Ini? Kelompok 4 sudah dibagi untuk nanti presentasi. Siapa saja ini? Bagian siapa ini? 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 Siapkan ya. A few moments later. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Kelompok 4? Belum? Sudah? Sudah. Berarti sudah semuanya ya? Kita lanjutkan untuk ke presentasi tiap kelompok. Untuk urutannya, Ibu mulai dulu dari kelompok 1, Andini dan kawan-kawan. Silakan untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok yang lain, tolong perhatikan, nanti kalian akan menanggapi penampilan dari kelompok yang tampil ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Identifikasi fenomena. Banjir adalah salah satu bencana alam yang menjadi langganan tahunan bagi sebagian kota di Indonesia. Banjir sendiri memiliki arti ketidaksanggupan sungai, danau, drainase, atau aliran air lainnya untuk menampung air hujan, sehingga air hujan yang jumlahnya sangat banyak akan meluap dan mengenangi tempat-tempat sekitar. Penyebab banjir ada 2, yaitu faktor alam dan faktor sosial. Faktor alam adalah faktor yang berasal dari alam itu sendiri. Misalnya, terjadi hujan deras dan cukup lama sehingga membuat tempat penampungan air menjadi berbatu dan menggenangi tempat-tempat sekitarnya. Selain itu, ada erosi dan sedimentasi yang menyebabkan terjadinya penyempitan sungai sehingga daya tampungnya berkurang. Kebebarannya lagi, banjir bisa disebabkan karena erupsi gunung berapi yang berupa banjir lahar. Faktor sosial menyebabkan banjir adalah manusia itu sendiri. Kebiasaan membuang sampah di sungai, membangun bangunan di tempat resapan air. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terjadinya banjir disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor alam dan sosial. Namun kebanyakan bencana banjir terjadi akibat ulah manusia itu sendiri. Salah satu solusi menanggulanginya adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan, melakukan reboisasi dan tidak membangun bangunan di daerah resapan air. Yuk, kelompok 1 sudah selesai. Silakan, ada yang ingin menanggapi penampilan dari kelompok 1? Silakan Sipa. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang menanggapi penampilan dari kelompok 1.
menurut saya, teks eksplanasi fenomena banjir yang disampaikan oleh kelompok 1 sudah menurut saya sudah cukup dan sudah cukup bagus. Dari segi struktur sudah sesuai dengan struktur teks eksplanasi dan sudah menggunakan kaidah kebahasaan teks eksplanasi dalam Jadi penampilan dari kelompok 1 ini sudah cukup bagus ya. Ada lagi yang ingin menanggapi? Silakan. Iya, Jenny dari kelompok 3, silakan Jen. Menurut saya, cara penyampaian teks eksplanasi banjir dari kelompok 1 sudah cukup baik dan tidak ditambahkan kualitas diberikan. Ya. Cukup baik katanya. Apa yang disampaikan tentang fenomena alam banjir dari kelompok 1 mudah dimengerti oleh si pendengar. Kita lanjutkan ke penampil kedua dari kelompok 2. Sipa dan kawan-kawan silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Yang lain tolong perhatikan ya, nanti kalian tanggapi tampilan dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami tentang teks eksplanasi tentang banjir dari identifikasi fenomena banjir, yaitu negara Indonesia hampir di setiap wilayah mengalami bencana banjir setiap tahun, terutama pada saat musim penghujan. Banjir disebut sebagai bencana alam karena fenomena alam ini sangat merugikan sekali bagi masyarakat. Banjir terjadi karena sungai, danau, atau drainase atau aliran air lainnya tidak mampu menampung debit air yang jumlahnya sangat banyak, sehingga mengakibatkan air meluap dan memasuki lingkungan sekitar. Rangkaian kejadian. Ada dua faktor yang memicu terjadinya banjir, yaitu faktor dalam dan faktor sosial. Faktor alam yaitu banjir disebabkan oleh alam, misalnya terjadi curah hujan ekstrim dan terjadi dalam waktu yang cukup lama. Akibatnya daerah-daerah seperti sungai, danau, dan daerah penampungan air meluap dan pemukiman warga. Faktor kedua yaitu sosial. Faktor ini sering sekali menjadi penyebab terjadinya banjir. Hal ini terjadi karena kebiasaan manusia yang merusak alam. Yang paling terlihat adalah perilaku masyarakat yang membuang sampah di aliran sungai dan membangun pemukiman di daerah resapan juga mengakibatkan terjadinya bencana banjir. Ulasan. Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya bencana banjir tidak semata-mata karena faktor alam saja, tetapi masih ada faktor sosial yang mana manusialah yang menjadi pelakunya. Oleh karena itu, kita harus bijak dalam melihat banjir, jangan menyalahkan alam saja, tetapi koreksi diri masing-masing. Solusinya bisa dimulai dari dalam diri sendiri dengan kebiasaan membuang sampah pada tempatnya. Sekian presentasi dari kami. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang menanggapi presentasi dari kami? Silakan Adinda menanggapi penampilan dari kelompok 2. Penampilan presentasi dari kelompok 2 sudah cukup bagus. Solusi pemikiran masalah sudah sesuai dengan topik yang dibahas. Iya, penilaiannya bagus ya. Solusinya sudah sesuai katanya dengan topik bencana alam banjir. Solusinya tadi apa yang dipaparkan? Tentang banjir. Iya, di bagian mana solusinya? Dengan membuang sampah pada tempatnya. Ya, dengan cara tidak membuang sampah sembarangan atau membuang sampah pada tempatnya. Itu merupakan salah satu solusi mencegah terjadinya banjir. Silakan kelompok yang lain untuk menanggapi penampilan dari kelompok 2. Zikri, boleh, silakan. Menurut saya, penampilan presentasi dari kelompok 2 sudah bagus. Apa yang disampaikan sesuai dengan struktur teks eksplanasi. Juga terdapat kaidah kebahasaan pada teks yang disampaikan. Oh, jadi penulisannya sudah sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Jadi tanggapannya semuanya positif ya. Penampilan dari kelompok 2 cukup bagus. Oke, ada lagi? Silakan. Kelompok 3 belum menanggapi, silakan. Cukup?
Cukup. Sebelum menghibur, kami punya pantun. Baiklah. Dengar ini pantun dari saya. Jalan-jalan ke Pangandaran. Cakep. Pulangnya membeli kumang. Cakep. Bila kelompok kami ada kesalahan, mohon untuk dimaafkan. See you next time teman-temanku saya. A few moments later. Ya, baik, berdasarkan hasil dari presentasi tiap kelompok yang baru saja kalian tampilkan di depan, Ibu akan memberikan penguatannya ya, bahwasannya tadi untuk tampilan ke depan itu kalian sudah cukup bagus penulisan dan dari segi struktur dan kaidah kebahasaannya sudah tertata dengan rapi, sudah sesuai dengan kerangkanya. Hanya saja tadi ada beberapa kelompok yang ada kekurangannya di bagian menyampaikan presentasi, yaitu terkait dengan volume suara yang kurang nyaring dan kurang jelas, sehingga pembaca kurang memahami apa yang disampaikan. Baik, untuk kedepannya silakan mengenai kekurangannya diperbaiki lagi untuk presentasi-presentasi di pertemuan selanjutnya. Karena pembelajaran bahasa Indonesia sudah hampir habis, maka Ibu akan berikan kesempatan kepada kalian, siapapun yang ingin memberikan kesimpulan mengenai materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Silakan acukan tangan yang bersedia membuat kesimpulan. Oleh siapapun. Oh, Sipa, silakan Sipa. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah tentang langkah-langkah menulis teks eksplanasi, yaitu tentang menentukan topik, membuat kerangka teks, mengumpulkan bahan, mengembangkan kerangka teks menjadi sebuah teks eksplanasi utuh. Kemudian, fenomena alam banjir dapat terjadi karena faktor alam dan faktor manusia. Salah satu solusi mencegah banjir adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan dan melakukan Iya, nah itu kesimpulan yang disampaikan oleh Sipa sudah cukup bagus ya terkait dengan langkah-langkah penulisan teks eksplanasi. Baik, selanjutnya Ibu ingin memberikan refleksi. Apakah menurut kalian pembelajaran hari ini cukup menyenangkan? Cukup menyenangkan ya. Untuk lebih jauhnya lagi, Ibu ingin memberikan lembar survei kepada setiap kelompok untuk diisi terkait dengan refleksi kegiatan pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Silakan kelompok 1 diisi dulu lembar survei refleksinya. Ya. Oke. Ya. Ibu berikan waktu 3 menit untuk mengerjakan ya. Kalian tinggal memberi tanda checklist pada kolom yang sudah disediakan. Yuk, yang sudah silakan dikumpulkan. Sudah, kelompok 2. Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 3, tolong. Ya, sudah. Kelompok 4? Sudah. Ya. Baik. Terima kasih untuk hasil survei yang sudah kalian berikan terkait dengan refleksi kegiatan pembelajaran hari ini ya. Semoga kegiatan pembelajaran selanjutnya bisa menjadi lebih baik lagi. Ya. Baik anak-anakku, untuk pertemuan selanjutnya silakan kalian pelajari materi berikutnya terkait dengan bab teks ulasan suatu karya. Yang punya buku paket silakan pelajari di rumahnya masing-masing. Nanti kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Baik, untuk mengakhiri pertemuan hari ini, silakan Zikri untuk memimpin doa. Sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.